Saya tidur, tiba-tiba dari belakang ada yang meluk terus nunjukin susunya, maksa saya buat nete, pas saya lihat ternyata susunya ukuran raksasa, dan ternyata itu wewe gombal. Beberapa rumah selebritis memang terlihat nyaman dan memanjakan mata, namun tak ada yang menyangka kalau rumah-rumah tersebut punya banyak cerita misteri di dalamnya. Inilah 14 deretan rumah artis yang viral di media sosial dengan gangguan mistis horor. Cerita horor rumah Raditya Dika. Aktor dan YouTuber Raditya Dika sempat mengalami kejadian kurang menyenangkan di rumahnya hingga sang asisten rumah tangga mengundurkan diri. Gangguannya pun beragam, seperti kursi di rumahnya yang bergerak sendiri sampai penampakan genderuwo di lantai 3. Untuk mengatasi hal itu, Radit bahkan sampai memanggil orang pintar. Dari situ ia mengetahui kalau ada beberapa elemen di rumahnya yang mengundang makhluk halus, di antaranya ada bambu yang ternyata digunakan sebagai tempat bersarang kuntilanak dan sebuah batu di pojok yang mirip batu nisan. Tak hanya sang asisten, istri Radit juga sempat mengalami hal mistis di rumah tersebut. Untungnya, saat ini rumah Raditya Dika tengah mengalami renovasi mengingat ia sudah memiliki istri dan anak yang harus dilindungi. Selanjutnya cerita horor rumah Sule. Teror mistis juga dialami oleh komedian Sule dan anak-anaknya di rumah mewah mereka. Lewat channel YouTube Raditya Dika, mantan suami almarhumah Lina itu mengungkapkan kalau ada beberapa hewan yang mengganggu dan masuk ke rumah, seperti kelelawar dan belatung di bawah mobil. Anehnya, kumpulan belatung tersebut membentuk wujud seperti hantu pocong. Tak berhenti sampai di situ, jelang dini hari, Sule pernah melihat sosok yang mengenakan baju merah tanpa kepala lewat di atas kolam renangnya. Sampai ketika tidur, ia selalu merasa ada orang yang memanggil-manggil namanya. Yang paling janggal adalah saat kaca di rumah Sule mendadak pecah sendiri. Padahal kaca tersebut memiliki tebal 8 cm dan tak mudah pecah bahkan jika dilempar batu sekalipun. Selanjutnya cerita horor rumah Ruben Onsu. Cerita horor ini menimpa artis Indonesia pemilik usaha ayam geprek yaitu Ruben Onsu. Ruben Onsu yang bukan cuma mengalami kejadian horor, bahkan sampai mendapatkan kiriman ilmu hitam atau santet yang juga mengganggu anak-anaknya. Suatu ketika, Thalia anak Ruben Onsu didatangi sosok ular berwarna hitam. Ruben tak tinggal diam dan memanggil pemburu hantu untuk menghilangkan gangguan itu. Namun, pemburu hantu itu malah mengatakan bahwa semua gangguan tersebut tak akan hilang hingga nyawa Ruben meninggal. Selanjutnya cerita horor rumah. Jennifer Ipel, istri Ajun Perwira menceritakan berbagai pengalaman aneh di vilanya yang berada di daerah Gunung Salak, Bogor. Villa tersebut sudah berdiri sejak 20 tahun lamanya dan menurut paranormal Kiprana, tak hanya ada satu atau dua makhluk halus namun segerombol. Pegawai Jennifer Ipel bahkan juga pernah melihat penampakan sesosok wanita yang dapat berubah wujud menjadi ular. Tak hanya itu, beberapa barang pun selalu raib tanpa jejak. Selanjutnya cerita horor rumah Anang Ashanty. Siapa yang menyangka kalau rumah megah milik Anang dan Ashanty ternyata menyimpan banyak misteri? Istana yang ditaksir senilai 50 miliar rupiah itu disebut oleh paranormal Mbak Yu punya aura yang sangat gelap. Bahkan Ashanty sendiri mengaku sempat alami gangguan, dari tak bisa tidur sampai gelisah setiap malam. Tak berhenti sampai di situ, putri sulungnya, Aurel juga sempat melihat penampakan perempuan di taman saat syuting vlog terbaru. Ditambah lagi Asriel, adik Aurel menyebutkan kalau ada beberapa cerita mistis di rumahnya yang cukup mengganggu. Di antaranya suara tertawa di kantor, sosok yang berdiri di jendela ruang teater sampai buku-buku terjatuh sendiri di perpustakaan. Selanjutnya cerita horor rumah Soimah. Soimah sempat mengungkapkan misteri rumahnya lewat channel YouTube Paranormal Experience milik Raditya Dika. Dalam video berdurasi 34 menit itu, ia mengaku kerap disambut oleh sosok makhluk halus di halaman rumahnya. Menurut Soimah, sosok penunggu rumahnya ada dua, yakni wanita berwajah cantik dan wanita tua. Diakui olehnya, sejak kecil ia memang sensitif akan keberadaan makhluk halus. Bahkan Soimah kerap mengalami kesurupan. Selanjutnya cerita horor rumah mewah Jenny Cortez. Jenny Cortez ternyata juga memiliki penghuni yang tak kasat mata. Bahkan belakangan ini, ia dan anggota keluarganya kerap menerima gangguan.
Rumah senilai miliaran rupiah itu diakui oleh Jenny Cortez memang dibangun di atas lahan bekas kuburan. Tak ayal ia kerap menerima teror gaib seperti melihat penampakan arwah perempuan berkebaya hijau di kamar mandi sampai mendengar suara tawa kuntilanak. Selanjutnya cerita horor rumah Jeremy Teti. Terletak di kawasan Villa Tomang Tangerang itu sudah ditempati sejak tahun 1998. Meski terlihat mewah namun tak ada yang mengira kalau kediamannya sudah menjadi sarang makhluk gaib. Tetangga di sekitar rumah Jeremy Teti mengaku sering melihat sosok perempuan yang duduk di balkon lantai 3. Bahkan perempuan tersebut kerap melayang-layang dan masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, seorang paranormal bernama Ki Pranalowo menyebut kalau ada lebih dari 10 makhluk yang bersarang di sana. Selanjutnya cerita horor rumah Jessica Iskandar. Sempat diungkapkan oleh Sarah Wijayanto di channel YouTube pribadinya. Di situ, Sarah menemui supir pribadi Jedar yang bernama Ahyar. Kepada Sarah, Ahyar mengaku pernah bertemu dengan sosok kuntilanak 2 kali. Bahkan asisten yang lain juga melihat sosok tuyul sampai kakek-kakek. Namun untung saja, Jedar sendiri tak pernah mengalami kejadian mistis di rumahnya. Menurutnya, selama percaya dan hanya takut kepada Tuhan maka semua akan baik-baik saja. Selanjutnya cerita horor rumah Uya Kuya. Tempat tinggal mewah yang berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun ternyata di balik kenyamanan yang terlihat, ada beberapa makhluk tak kasat mata yang ikut menghuni kediaman pria berusia 44 tahun itu. Ada beberapa sudut yang terlihat sangat gelap auranya. Menurut penuturan paranormal Furi Harun, seperti dilansir dari channel YouTube Silet, ada sosok laki-laki dan perempuan yang menunggu kolam renang. Tak hanya itu, ada pula sosok-sosok anak kecil. Namun untung saja semuanya tak mengganggu. Selanjutnya cerita horor rumah Verrel Bramasta. Verrel Bramasta membangun sebuah rumah 4 lantai yang terletak di kawasan Sentul, Bogor. Rumah dengan desain layaknya resort itu ternyata dihuni oleh banyak makhluk gaib. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh sahabatnya yang juga anak indigo, Freely di channel YouTube pribadinya beberapa waktu lalu. Freely menyebutkan kalau ada 7 makhluk halus yang menghuni area kolam renang dan semuanya punya aura negatif sehingga bisa berubah wujud untuk menakuti penghuni rumah. Tak hanya itu, di kamar adik Verrel, Adhala, ada sosok yang suka tersenyum menyeringai dan menghuni bagian atas lemari. Selanjutnya cerita horor rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di antaranya adalah saat beberapa asisten rumah tangga melihat makhluk halus seperti suara perempuan tertawa, sosok berbaju putih tak menapak kaki berkeliaran hingga suara anak kecil. Bahkan di tahun 2019 silam, asisten rumah tangga Raffi Ahmad sempat mengalami kesurupan gara-gara menebang pohon di halaman secara sembarangan. Padahal Raffi pernah memperingatkan kalau lahan di halamannya sudah ditanam oleh kepala kambing sebagai syarat jadi tak boleh ditebang tanpa izin. Tak berhenti sampai di situ, bagian kamar mandi juga sering bikin bulu kuduk berdiri lantaran keran air yang nyala dan mati sendiri padahal tak ada orang di dalam. Serem banget ya? Selanjutnya cerita horor rumah baru Ria Ricis. Rumah baru Ria Ricis tampak mewah ternyata ada beberapa penghuni tak kasat mata yang sudah terlebih dulu berada di sana. Menurut Sarah Wijayanto, ada sosok anak kecil berusia 11 tahun bernama Lila yang menjaga lantai 1. Untung saja sosok tersebut tak memiliki sifat jahil atau mengganggu. Sedangkan di lantai 2-nya justru memiliki aura negatif dan cukup mengganggu. Ricis pun meminta Sarah untuk mengusirnya. Selanjutnya cerita horor ini datang dari artis penyanyi top, yaitu Ari Lasso, yang pernah disusui Wewe Gombel. Ari Lasso yang mengaku pernah disusui Wewe Gombel saat menginap di sebuah hotel kota terpencil. Gue datang ke suatu kota di kabupaten terkecil. Hanya ada 1 kamar tersisa, atau istilahnya suite room. Kamarnya terlihat sangat seram, awalnya gue gak mau dan bilang sama manajer, ungkap Ari Lasso dalam YouTube Vindes. Ia pun mencoba tidur di hotel tersebut, namun tak berapa lama ia merasa ada sosok yang memeluknya dari belakang. Lama-kelamaan, sosok itu berpindah dan menindih tubuhnya bahkan mengeluarkan payudara berukuran raksasa. Sosok wanita tersebut pun mengarahkan payudara ke mulut Ari Lasso seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Saat membuka mata, tampak seorang wanita berambut panjang sedang duduk di atas perutnya. Terima kasih sudah menonton channel Facebone. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, silahkan hubungi kami jika ingin berbagi. Terima kasih.